Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Syahril selaku mata kuliah metode penelitian, dan yang terhormat teman-teman yang saya banggakan. Nah, langsung saja di sini saya Nafisa Ulia Safitri akan mempresentasikan mengenai tentang implementasi akad murabahah terhadap produk pembiayaan perbankan syariah. Nah, langsung saja slide ke berikutnya itu tentang pembahasan. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian murabahah, yang kedua ini ada rukun murabahah, nah yang ketiga ini ada landasan hukum murabahah terhadap Al-Quran, dan yang keempat ini ada aplikasi skema terhadap murabahah. Nah, langsung saja materi yang pertama itu tentang pengertian murabahah, dan yang kedua ini ada rukun murabahah. Nah, dari teman-teman apakah ada yang tahu apa sih murabahah itu? Nah, jadi murabahah ini yaitu transaksi jual beli antara si bank, nah banknya ini sebagai si penjual dengan si nasabah sebagai pembelinya. Jadi yang dimana bank syariahnya ini wajib memberitahukan harga beli dan keuntungan marginnya yang nantinya diambil kepada nasabah tersebut gitu. Nah, terus apa saja sih rukun-rukun murabahah itu? Nah, yang pertama itu ada subjek atau pelaku akad. Nah, subjek atau pelakunya ini yaitu si penjual dan si pembeli. Nah, tadi kan penjualnya ini bertindak sebagai bank syariahnya, dan pembelinya ini bertindak sebagai nasabahnya. Nah, yang kedua ini ada objek akad, yang dimana objek akadnya ini terdapat harga dan barang. Nah, harganya ini terdapat alat tukar untuk sebuah nilai barang. Nah, barangnya ini harus spesifik atau jelas. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya sigo itu yaitu ijab kabul, yang artinya serah terima barang. Slide berikutnya itu ada landasan hukum murabahah terhadap Al-Quran. Nah, terdapat Quran surat An-Nisa ayat 29 dan hadis riwayat Tirmizi. Nah, di antara kedua Quran dan hadis ini bahwasannya Allah itu melarang memakan harta yang tidak diridhoi, kecuali transaksi yang berdasarkan suka sama suka atau sukarela terhadap kedua belah pihak tersebut gitu. Nah, jadi Quran dan hadis ini berkaitannya sama gitu. Jadi harus transaksinya harus sesuai suka sama suka atau sukarela. Jadi yang tidak diridhoi oleh Allah itu dilarang gitu. Nah, slide berikutnya itu slide terakhir tentang aplikasi skema terhadap murabahah. Nah, yang pertama itu ada negosiasi dan persyaratan. Nah, yang pertama yang dimana bank syariah dan nasabahnya ini melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang nantinya akan dilakukan gitu. Nah, yang kedua ini ada beli barang, yang dimana atas dasar negosiasinya ini yang nanti akan dilakukan oleh nasabah dan bank syariah, maka bank syariahnya ini membeli barang dari si supplier atau si penjual tersebut gitu. Nah, yang ketiga ini ada yang namanya akad jual beli. Nah, yang dimana bank syariahnya ini melakukan akad jual beli kepada nasabah. Nah, yang dimana bank syariahnya ini tadi sebagai si penjual dan nasabahnya ini sebagai pembeli. Nah, yang keempat ini ada kirim. Nah, jadi si supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah si bank syariah tersebut gitu. Nah, yang kelima ini ada terima barang dan dokumen, yang dimana nasabahnya ini melakukan menerima barang dari si supplier atau si penjual, dan
menerima dokumen dari si pemilik tersebut. Nah, yang keenam ini ada bayar cicilan. Nah, setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabahnya ini melakukan pembayaran, yang dimana pembayaran yang biasanya dilakukan atau digunakannya itu oleh nasabah yaitu pembayaran yang angsuran. Jadi nasabah ini melakukan pembayaran cicilan atau angsuran. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin.